Baru saja kita melewati hari-hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah dengan perputaran waktu, zaman dan masa ini? Allah katakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti di hadapan manusia. Tujuannya tidak lain tidak bukan liya'lamallahu alladhina amanu, karena Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap ada. Apakah ada orang yang ketika hari itu dipergantikan lalu imannya lepas? Ya. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya menjadi kafir. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di hadapan seluruh manusia ketika dia masih berbentuk dalam roh di alam arwah. Ketika itu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu semua menjawab bala syahidna, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat manusia menjawab inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai, kami lupa, kami silap, kami khilaf, kami tidak ingat. Begitulah manusia dipergantikan siang dan malam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati kepada keimanan, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ketika sahabat Nabi akan ditugaskan ke Yaman mengutip zakat, nanti kau akan di sana sibuk Mu'adz bin Jabal menghitung berapa zakat onta, berapa zakat lembu, berapa zakat kambing, berapa zakat kurma. Maka bacalah doa ini di akhir salatmu, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya lisanku selalu bersyukur menyebutmu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Bukankah Bal'am seorang yang beriman? Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajatnya, karena kami sudah mengajarkan asma'ul a'zam kepadanya, doanya makbul. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, tapi kemudian dia lebih memilih kehinaan, dia memperturutkan hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, dia seperti seekor kanjing, dia seperti seekor binatang yang hina, najis, mughallazah. Air liurnya saja pun masuk ke tempat air minum kita. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjulurkan air liurnya ke tempat bejana air minum kamu, fa ahriquhu, maka tumpahkanlah. Setelah itu disamak, disiram dengan air 7 kali. Air suci mensucikan air mutlak, salah satunya dicampur dengan air tanah, begitulah kotornya. Maka Allah mengumpamakannya, famathaluhu kamathalil kalb, dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas, andai kau ambil kayu batu untuk melemparnya, dia tetap mengulurkan lidahnya. Andai kau biarkan pun juga sama. Tidak ada bedanya antara ceramah, antara tausiah, antara khutbah, ada atau tidak sama saja bagi dia, tidak lagi berpengaruh ke dalam hatinya. Inilah yang kita khawatirkan. Hari berganti, musim berubah, hidayah tak juga masuk ke dalam hati dan jiwa. Kita diperdengarkan setiap pergeseran waktu. Ketika terbit fajar, fajar shadiq, fajar kadhib, ketika terbit fajar dikumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak, ke ubun-ubun, mengalir ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, masuk dalam aliran darah. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, kembali kita dengar asyhadu an la ilaha illallah. Ketika petang matahari mulai redup, kita kembali mendengar asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, rona merah di tempat tenggelamnya matahari, kita kembali berkata asyhadu an la ilaha illallah. Ketika sempurna malam gelap, masuk isya sebelum tidur malam, kita kembali mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa? Mengapa setiap pergeseran waktu kita diingatkan?
agar kita istiqamah. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena iblis setan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamah. Man syabba 'alaihin, man syabba 'ala syai'in syabba 'alaih. Siapa yang membiasakan diri pada waktu mudanya, maka dia akan terbiasa pada waktu tuanya. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Kalau terbiasa datang saat kumandang azan, sudah duduk di masjid menunggu saat-saat waktu mustajab berdoa, tak sabar hati ingin menantikan khatib naik ke atas mimbar, rindu ingin mendengarkan bacaan qari imam, maka sesungguhnya hati sudah mendapatkan hidayah. Kalau memang kita meminta hidayah, kita sudah Islam, ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah? Hidayah apa lagi? Hidayah terbagi dua. Hidayah Islam, kita sudah muslim, lahir di tengah keluarga muslim, ayah muslim, ibu muslimah, lahir diazankan, walimah diakadkan. Lalu kenapa kita masih minta 17 kali sehari semalam? Hidayah supaya tetap dalam iman dan Islam. Hidayah supaya terbuka pintu hati mendengar tausiah. Hidayah supaya datang ke masjid sholat berjamaah. Hidayah supaya menolong fakir miskin yatim dan du'afa. Banyak orang menyepelekan, mengesampingkan hidayah. Berapa banyak orang yang terlahir di tengah keluarga la ilaha illallah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah mengapa kita selalu mengatakan Allahumma inna na'udzubika, ya Allah jauhkan kami dari segala yang merusak keyakinan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dibuat Allah kita berada dalam waktu ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati, ada lahir, ada orang yang masuk ke dalam liang lahat di menit yang sama, detik yang sama, di rumah sakit yang sama. Ada orang yang lahir ke atas dunia menangis, tapi di kamar sebelah ada orang yang ditangisi karena dia meninggalkan dunia. Untuk apa Allah buat kita berada di relung waktu? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya.